Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 5. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 3, pembelajaran kelima dan keenam, dengan materi Bahasa Indonesia, SPDP, dan IPS. Sudah siap untuk belajar? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini yaitu Bahasa Indonesia 3.3, meringkas teks penjelasan atau eksplanasi pada media cetak atau elektronik. Lalu IPS 3.2, menganalisis bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Lalu yang ketiga, SBDP 3.1, yaitu memahami gambar cerita. Baik anak-anak, selanjutnya kita masuk pada pembelajaran bahasa Indonesia. Lihat, di sini terdapat 2 orang siswa yang sedang berdiskusi. Wah, buku ini bagus sekali. Aku ingin membuat ringkasannya. Apakah kamu masih ingat caranya? Tentu saja aku masih ingat. Mari aku bantu membuat ringkasannya. Nah, ternyata seorang siswa ingin sekali meringkas buku tersebut. Namun ia lupa bagaimana caranya. Lalu temannya mencoba untuk membantu membuat ringkasannya. Anak-anak, kali ini kita akan belajar cara meringkas bacaan atau teks. Jadi ada beberapa poin untuk meringkas bacaan atau teks ya. Yang pertama yaitu bacalah teks dengan cermat. Jadi kita harus membaca teks secara keseluruhan dengan cermat. Lalu yang kedua, identifikasi pokok pikiran atau ide pokok dari setiap paragraf ya. Lalu yang ketiga, setelah kita mengidentifikasi pokok pikiran, lalu kita rangkai kalimat-kalimat pokok pikiran tersebut menjadi sebuah paragraf yang padu. Dan yang keempat, baca kembali hasil ringkasan agar sesuai dengan kosakata baku dan ejaan yang benar. Oke anak-anak, selanjutnya Miss Ina akan mencontohkan bagaimana cara meringkas suatu teks ya. Nanti kalian bisa baca di halaman 178. Di situ terdapat sebuah teks dengan judul bahan konduktor dan isolator di sekitar kita. Nah, di sini Miss Ina sudah membuat ide pokoknya, yaitu yang pertama, paragraf 1, barang-barang dalam kehidupan sehari-hari banyak memanfaatkan sifat benda konduktor dan isolator. Lalu paragraf kedua, selimut termasuk benda bersifat isolator. Selimut memerangkap udara. Udara adalah isolator sehingga tidak menghantarkan panas yang keluar dari tubuhmu. Nah, setelah kedua paragraf tersebut memiliki ide pokok, lalu kita bisa membuat ringkasan teksnya, yaitu kita satukan ya, kita padukan dengan kata-kata yang dapat menghubungkan ya. Ringkasannya menjadi barang-barang dalam kehidupan sehari-hari banyak memanfaatkan sifat benda konduktor dan isolator. Selimut termasuk benda bersifat isolator karena memerangkap udara. Udara adalah isolator sehingga tidak menghantarkan panas yang keluar dari tubuh. Nah, anak-anak, kurang lebihnya seperti itu ya. Nanti kalian bisa membuat ringkasan pada halaman 178 pada teks bahan konduktor dan isolator di sekitar kita. Nah, anak-anak, coba selanjutnya perhatikan gambar berikut ini. Terdapat 3 orang siswa yang sedang asyik membuat gambar cerita dengan menggunakan berbagai macam alat gambar ya. Wah, akhirnya selesai juga gambar cerita yang kubuat. Bagus sekali gambar cerita kamu, Edo. Kamu menggambar dengan cat air ya? Apa ya nama teknik mewarnai yang Edo gunakan? Teknik mewarnai yang Edo gunakan adalah teknik basah, Lani.
Nah, kali ini kita akan belajar SBDP mengenai teknik dalam membuat gambar cerita. Baik anak-anak, selanjutnya coba perhatikan penjelasan dari gambar cerita. Gambar cerita adalah gambar yang menunjukkan kegiatan orang-orang atau hewan-hewan dalam suatu peristiwa. Gambar cerita dapat ditemui pada buku-buku cerita, terutama untuk anak-anak. Untuk menceritakan sebuah peristiwa, baik peristiwa yang benar-benar terjadi atau cerita imajinasi. Jadi biasanya buku cerita ini banyak kita temui untuk anak-anak ya, dan isinya itu berupa teks dan terdapat gambar yang menarik. Lalu cerita yang terdapat dalam buku tersebut bisa peristiwa yang benar terjadi atau bisa juga cerita imajinasi. Nah, selanjutnya di sini terdapat teknik pewarnaan gambar cerita. Ada dua teknik pewarnaan gambar cerita, yaitu ada teknik kering dan ada teknik basah. Untuk teknik kering, dia tidak perlu menggunakan pengencer seperti air atau minyak. Nah, alat pewarna yang digunakan untuk menggambar yaitu pensil 2B sampai dengan 6B, bisa juga dengan krayon, pulpen, dan juga spidol. Untuk teknik basah, dia memerlukan pengencer seperti air atau minyak untuk menggambar. Alat pewarna yang digunakan untuk teknik basah antara lain cat air atau cat minyak. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan melihat beberapa contoh gambar dari teknik kering. Pastinya kalian sudah pernah ya membuat gambar entah menggunakan pensil warna, krayon, ataupun spidol. Nah, pada teknik kering itu biasanya digunakan teknik arsir dan teknik blok ya. Kalian bisa lihat gambar pertama itu adalah gambar dengan menggunakan pensil warna. Lalu gambar kedua itu menggunakan krayon, gambar ketiga itu menggunakan spidol. Kalian bisa lihat ya perbedaannya. Lalu untuk gambar yang keempat itu menggunakan pensil. Nah, untuk gambar yang menggunakan pensil ini itu disebut dengan teknik arsir karena ada beberapa bagian yang diarsir dengan menggunakan pensil ya. Lalu untuk gambar yang kelima itu adalah gambar bunga dengan menggunakan pulpen. Dan yang terakhir kalian bisa lihat itu adalah contoh dari teknik blok. Jadi ada beberapa bagian pada gambar yang diblok sehingga warnanya lebih gelap. Nanti kalian bisa baca teksnya pada halaman 196 sampai dengan 197. Di situ terdapat penjelasan mengenai teknik arsir dan juga teknik blok. Selanjutnya yaitu teknik basah. Sebelum diberi pewarna, sebaiknya membuat sketsa cerita, barulah diwarnai. Teknik ini memerlukan kuas, palet, air atau minyak, dan kanvas. Biasanya teknik yang digunakan pada teknik basah ini disebut dengan teknik sapuan. Nah, di sini terdapat beberapa contohnya ya. Yang pertama yaitu menggunakan cat air. Kalian bisa lihat bentuk gambarnya seperti apa. Lalu yang kedua terdapat gambar menggunakan cat minyak ya. Kalian bisa lihat juga hasil dari cat minyak seperti apa. Dan yang terakhir di situ terdapat gambar contoh teknik sapuan dengan menggunakan cat air. Selanjutnya, anak-anak coba perhatikan gambar berikut ini. Terdapat sebuah keluarga yang sedang berkumpul di ruang keluarga. Wah, Pak sedang membaca berita apa di koran? Bapak sedang melihat dan membaca berita. Ternyata banyak masalah sosial di sekitar kita. Nah, kira-kira apa saja ya masalah sosial itu dan apa juga penyebabnya? Nah, anak-anak, kemarin kita sudah mempelajari berbagai macam masalah sosial di sekitar kita. Contohnya mulai dari bangunan liar, kali atau sungai yang tidak bersih, lalu kemacetan lalu lintas, dan lain sebagainya.
Nah, hari ini tugasnya adalah kalian baca kembali teks pada halaman 190, lalu kalian analisis apa saja masalah sosial yang terdapat pada teks tersebut. Lalu, setelah selesai, kalian tuliskan apa saja masalah sosial, penyebab, lalu pihak yang terlibat dan cara mengatasinya pada tabel yang ada di bawah. Bisa dipahami ya? Selamat mengerjakan. Baik anak-anak, cukup sekian ya pembelajaran hari ini. Terima kasih, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.